Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menginformasikan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan, sebagai keterangan waktu. Unzila, diturunkan Al-Quran di bulan tersebut. Di surat Ad-Dukhan Allah Ta'ala berfirman di ayat kedua, 3, dan 4, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang artinya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi dan kami hanya memberikan peringatan, dan di malam tersebut diputuskan seluruh perkara yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsirannya menafsirkan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar dan malam yang berkah itu sama menurut sebagian ulama tafsir. Di antaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam Jami'ul Bayan beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang berkah di surat Ad-Dukhan itu adalah hiya Lailatul Qadar, adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau lanjutkan menafsirkan fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan di malam tersebut berarti sama malam turunnya Al-Quran, dan di malam tersebut diputuskan seluruh takdir makhluk. Makanya namanya Lailatul Qadar. Kata Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Kashifatus Saja, dinamakan malam tersebut dengan Lailatul Qadar. Laila artinya malam, Al-Qadar artinya takdir. Karena di malam itu juga ditetapkan takdir seluruh makhluk, termasuk manusia. Makanya beliau menafsirkan yuqadha fiha kullu amri sanah, diputuskan di malam tersebut
seluruh perkara selama 1 tahun. Man yamut, siapa yang akan meninggal, diputuskan di malam tersebut. Wa man yulad, siapa yang akan dilahirkan. Wa man yu'azz, siapa yang akan dimuliakan. Wa man yuzal, siapa yang akan dihinakan di dunia. Semua diputuskan di malam Lailatul Qadar. Dan malam tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain, tapi kita ngikut pendapat salah satu ulama besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, berlandaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menyebutkan ma anzalna ala abdina, kami turunkan kepada hamba kami, itu Al-Quran. Dalam tafsir Baydawi, dalam tafsir Baghawi menyebutkan maknanya kami turunkan kepada hamba kami, di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan apa kepada Nabi? Turunkan Al-Quran. Yaumal Furqan, yaumal taqa al-jam'an, di hari Furqan. Furqan nama lain Al-Quran. Artinya Al-Quran itu dikasih gelar juga atau dikasih nama lain Al-Furqan, yufarriqu bainal haq wal batil. Karena Al-Quran itu memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang baik, mana yang buruk. Itu semua keterangan ada di dalam Al-Quran. Lanjutan ayat tersebut, hari turunnya Al-Quran, yaumal taqa al-jam'an, hari bertemunya dua pasukan, yaitu Ghazwatul Badar, perang Badar, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan bahwa momentum turunnya Al-Quran itu sama dengan peristiwa terjadinya perang Badar, yaitu 17 Ramadan. Maka banyak kaum muslimin mengikuti pendapat ini. Mereka adakan acara Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu tafsirannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Al-Quran ini, sebagian ulama mengatakan Al-Quran adalah nama. Dia tidak diambil dari kata manapun. Memang namanya Al-Quran. Namun sebagian ulama lainnya menyatakan Al-Quran itu diambil dari kata membaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan, bentuk masdar dari kata membaca. Dan itu termaktub di surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Secara istilah para ahli menjelaskan Al-Quran adalah kalamullah. Jadi bukan karya manusia, bukan buku biasa, tapi dia adalah berisikan firman Allah Ta'ala. Kalamullah al-munazzalu ala qalbi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ia adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitah Jibril, salah satunya lewat perantara malaikat Jibril. At-ta'abbud bitilawah, bernilai ibadah ketika membacanya. Al-manhul bitawatur, dinukilkan, diriwayatkan secara berjamaah, secara mutawatir. Al-mabdu bi suratil Fatihah, diawali dengan surat Al-Fatihah. Jadi di awal Al-Quran itu surat yang paling pertama surat Al-Fatihah. Al-makhtum bi surah An-Nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Dia terdiri dari 114 surat, ayat khilaf, tapi yang mudah dihafal 6.666 ayat. Dan titiknya itu ada 1.027.000 titik. Itu dihitung oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i menghitung secara manual titik yang ada di dalam Al-Quran. Beliau simpulkan terdapat sekitar 1.027.000 titik, kata Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Futuhah Al-Ilahiyah.
Kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Sebagaimana riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan juga disahihkan oleh beliau hadis ini dan disetujui oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dan juga disepakati oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan jumlah yang utuh. Minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz, ila baitil izzah, ke baitil izzah, minas sama'id dunya, yang ada di langit dunia. Thumma nuzzila, kemudian Al-Quran diturunkan mufassala, secara berangsur-angsur, bihasabil waqa'i, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, fi 23 sana, selama 23 tahun, kata beliau, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli Al-Quran yang menekuni bidang ilmu ulumul Quran seperti Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, juga Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, juga disebut oleh Al-Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, wa kadza Al-Imam Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, wa Profesor Dr. Said Muhammad di dalam kitabnya Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, dan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, dan juga Dr. Syekh Ali Sobuni dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ini semua kitab bertemakan ilmu-ilmu Al-Quran. Kesimpulan yang mereka simpulkan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan 13 tahun di kota Makkah. Selama Nabi di kota Makkah, sejak usia 40 tahun, Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 13 tahun. Setelah itu Nabi hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah Al-Quran Allah turunkan, atau wahyu tersebut Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi genap 23 tahun. Di Makkah wahyu yang Allah turunkan bertemakan masalah akidah, masalah tentang ketuhanan, teologi. Tapi ketika di Madinah kebanyakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentang masalah hukum syariat. Walaupun ada nasihat, Al-Quran itu kalau kita simpulkan isinya itu sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Zolam, itu berisikan hukum. Dia lengkap, ya, mencakup semua kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu tidak lengkap secara utuh. Artinya yang ini isinya nasihat. Satu kitab cenderung kepada masalah hukum saja. Kitab suci yang lain isinya adalah permisalan dan informasi tentang alam akhirat. Tapi Al-Quran mencakup semuanya. Di dalam Al-Quran membahas tentang masalah ketuhanan, asma wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quran ada informasi tentang alam akhirat, diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka. Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah para nabi terdahulu. Dikisahkan Nabi Musa, dikisahkan Nabi Adam, dikisahkan kaum 'Ad, kaum Tsamud. Di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat tentang alam semesta, kauniyah disebutnya, menceritakan tentang proses penciptaan langit dan bumi, menceritakan tentang teori Big Bang, itu disebut di dalam tafsir Jawahir Tantawi. Dan di dalam Al-Quran juga ada informasi tentang ruh, tentang nafsu. Jadi lengkap, Al-Quran itu semuanya ada. Juga ada nasihat, an-nasaih wal mawaiz, juga termuat di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quranul Karim disebutkan tadi pengertiannya adalah firman Allah, kalamullah.
Kata firman ini diterangkan oleh para ulama, ada dalam syair Thabit Al-Bunani, kalamullah la yumallu sama'uhu tanazzah an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Firman Allah tidak pernah bosan didengar oleh telinga, tersucikan dari ucapan, tanazzah an qaulin wa fi'lin, perbuatan, wa niyatin, dan niat. Apa maksud dari keterangan dari qasidah atau syair tersebut? Bahwa firman Allah itu tersucikan dari ucapan, tersucikan dari perbuatan, tersucikan dari niat. Ini kita harus perhatikan masalah ini, karena ini menjadi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kita ini kan semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kita harus faham betul bahwa ta'arif kalamullah itu di masa lampau sampai saat ini juga, itu pandangannya berbeda satu dengan lainnya. Nah, prinsip dalam akidah kita Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahwa kalamullah itu makna firman Allah sebagaimana yang dikutip oleh Thabit Al-Bunani dan dikuatkan pendapatnya oleh Imam Ja'far As-Shadiq dari Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghahir Al-Baghdadi. Beliau mengatakan begini, kalamullah laisa bi khaliqin wala makhluk. Firman Allah itu bukan Tuhan, bukan sang pencipta, juga bukan makhluk. Ya, jadi dia bukan sang pencipta, bukan Allah, bukan Tuhan. Kalam juga itu bukan makhluk. Kalau kita ini kan makhluk. Jadi akidah kita, firman Allah itu bukan makhluk. Lantas dia apa? Maka diterangkan di dalam beberapa nazam, kulluha qadimah bidzat li'annaha laysat bighairi dzat. Kulluha qadimah, seluruh sifat Allah itu sifatnya qadimah. Qadimah itu terdahulu tanpa ada awal, dia mengikuti zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluha qadimah li'annaha laysat bighairi dzat, karena sifat itu tidak akan terpisah dengan zat. Kita manusia ketika memiliki sifat, ada orang sifatnya dermawan, maka sifat dermawan itu akan mengikuti orang yang disifati. Dan sifat itu bukan zat, tapi dia hanya sifat, akan tetapi sifat selalu mengikuti kepada yang disifati. Kalamullah itu disebutkan kaunuhu mutakallima. Firman Allah itu adalah sifat, sifat mengikuti zat, sehingga tidak boleh kita mengatakan Al-Quran ini makhluk. Ini yang jadi problem di masa lampau. Ya, kelompok Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Dulu ada satu tokoh ulama tafsir namanya Imam Zamakhsyari. Sebelum merujuk kembali ke pemikiran ahli sunnah wal jamaah, karena sebab beliau diskusi ilmiah dengan Imam Ghazali, akhirnya beliau rujuk, berubah. Yang sebelumnya beliau Mu'tazilah, berubah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Di mukaddimah tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Quran. Dikritik oleh para ulama-ulama besar di masa itu, bahwa Al-Quran tidak boleh kita katakan makhluk. Bahkan keluar fatwa 4 imam madhab. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Al-Imam Malik yang lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Al-Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Wal-Imam Ahmad yang lahir 164, wafat 241 Hijriah. Sepakat, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia bisa kafir, bisa keluar dari agama Islam. Kalau dia tahu itu keterangan dan sengaja menyatakan, meyakini bahwa itu adalah makhluk. Dan ini seiring juga dengan ucapannya Al-Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kazim dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, meriwayatkan dalam kitab Syiaru A'lami Nubala, beliau mengatakan man qalal Qur'an makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Ya. Dia telah keluar dari agama Islam. Jadi ini prinsip dasar, bahwa ketika kita memahami apa itu Al-Quran,
dia adalah kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah bukan makhluk, juga bukan khaliq, tapi ia adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu menempel dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang disifatinya. Ini yang kita harus pegang prinsip ini. Kemudian yang kedua, cara Allah berfirman, ini juga jadi pembahasan khusus dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah. Sebagian kelompok namanya mujassimah, mereka ketika ditanya Al-Quran itu Allah berfirman, makna Allah berfirman caranya seperti apa, maka dijawab oleh mereka, ini kelompok yang menyimpang ya, mujassimah. Namanya mujassimah memfisikkan Allah, menyerupai Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan ya Al-Quran itu Allah berbicara, kana Allah yatakallamu biharfin wa sautin, ay bima'na kana yatakallam bilughah Arabiyah. Maknanya Allah berfirman ada hurufnya, ada suara. Kesimpulannya Al-Quran itu Allah berbicara menggunakan bahasa Arab. Jadi Allah berbicara, Allah berkalam, Allah berfirman menggunakan bahasa Arab, ada huruf, ada suara, jadilah Al-Quran. Ini menyamakan Allah dengan manusia. Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Ini berbahaya, ikhwan muslimin. Akidah semacam ini jangan sampai ada di benak kita. Mereka juga menyatakan yang dimaksud bahwa Allah Ta'ala berfirman ada suara, ada huruf, yang secara tidak langsung artinya berbicara bahasa Arab. Allah berkalam dengan bahasa Arab. Mereka juga faham ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Mereka juga faham. Makanya mereka mengatakan, ini maksudnya kelompok mujassimah, mereka mengatakan iya Allah berfirman ada huruf, ada suara menggunakan bahasa Arab. Kalau ditanya secara hakiki, iya betul-betul ada huruf, ada suara, tapi tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Nah ini secara tidak langsung sudah menyerupai dengan makhluk, walaupun dia mengatakan tidak sama dengan makhluk, karena ketika dia mengisbat bahwa benar-benar Allah berfirman itu keluar huruf dari mulutnya, keluar suara dari mulutnya, itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini berbahaya ikhwanul muslimin ya. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati. Kelompok kedua namanya Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah menyatakan Allah tidak berkalam, tidak mengucapkan firmannya, ada hurufnya, ada suaranya. Bahkan Allah tidak berbicara, tapi Allah menciptakan. Jadi Allah ciptakan, jadilah Al-Quran. Maka keyakinan mereka kan Al-Quran itu makhluk. Dalam satu pemahaman lainnya mereka mengatakan Allah ciptakan satu pohon di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz di situ tempatnya Al-Quran, isyarat di dalam Al-Quran, isyarat dari Nabi Muhammad SAW, isyarat dari sahabat Ibnu Abbas. Pohon itu Allah ciptakan dan pohon itulah yang berbicara, berfirman, sehingga jadilah Al-Quran. Ini juga pemikiran yang menyimpang dari Mu'tazilah. Yang mengatakan menyimpang bukan saya ya, tapi ulama-ulama terdahulu yang mereka memang takhasus ya, memperdalam ilmu kalam. Posisi kita di mana sebagai ahli sunnah wal jamaah? Ini yang penting, yang menjadi pegangan kita. Posisi kita sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita ngikut seperti akidahnya Imam Nawawi, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, al-Imam Ar-Rafi'i, Imam Rifai, dan ulama-ulama besar seperti Imam Ghazali, yang mereka punya akidah yang sama tentang masalah firman Allah. Mereka mengatakan firman Allah, ketika Allah berfirman bila harfin wala sautin min gairi kaifin wan hisar, Allah berfirman tanpa huruf, tanpa suara. Terus bagaimana kok bisa berfirman tanpa huruf, tanpa suara? Ya gak bisa dibagaimanakan, karena Allah beda dengan makhluk. Kalau makhluk ketika berbicara harus ada huruf, harus ada suara, itu makhluk. Tapi Allah mampu untuk berfirman tanpa huruf, tanpa suara. Bagaimana caranya? Wallahu alam.
ilmu kita gak akan bisa sampai ke situ. Dan itu sudah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ilmunya makhluk gak akan bisa sampai kepada pengetahuan terhadap zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini undang-undang yang harus kita pegang. Makanya dikatakan ma khatara bibalik fahuwa khilaf ala dhalik, atau kama qala, semua yang terlintas dalam pikiranmu tentang zatnya Allah maka pasti akan berbeda dengan apa yang kau imajinasikan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, karena terlalu tinggi, terlalu suci, terlalu besar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibuat semacam syair oleh Said Ahmad Dardiri dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Beliau mengatakan, thumma kalamullah laysal bil huruf wa laysa bitartib kal ma'luf. Thumma kalamullah, kemudian firman Allah, laysa bil huruf, tidak terdiri dari huruf. Jadi Allah berfirman, bukan berarti Allah berfirman itu keluar huruf-huruf dari lisannya Allah. Kata lisannya Allah dan mengeluarkan huruf itu menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa bil huruf wa laisa bitartib, dan juga bukan dengan susunan kata-kata. Kal ma'lufi, sebagaimana yang dilakukan oleh makhluk. Kalau makhluk seperti manusia, ketika berfirman itu kalau bahasa sederhananya berkalam, berbicara, berkata. Ketika berkata yang keluar adalah huruf. Semua bahasa pasti ada huruf, walaupun hurufnya satu bahasa dengan bahasa yang lain berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap berkata pasti ada suara. Kalau tidak ada suara, tidak mungkin bisa keluar huruf. Dan setiap bersuara pasti ada rongga. Rongga di tubuh kita ini yang mengeluarkan suara. Nah, ini Allah tersucikan dari ini, dari huruf, dari suara, dan dari rongga. Makanya di surat Al-Ikhlas ditafsirkan Allahu Somad. Allahu Somad. Sebagian ulama tafsir menafsirkan Allahu Somad adalah Allah tidak berongga. Allah tidak memiliki rongga, dan Allah tidak serupa dengan apapun. Maka ditutup ayat tersebut dengan mengatakan tidak ada satupun yang setara dan sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pemahaman yang sesuai dengan koridor ilmu dari pemahaman para ulama-ulama kita terdahulu yang mayoritas mengikuti mereka, ya, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Al-Quran kalamullah, maka perlakukan dia seperti kalamullah, bukan seperti buku-buku biasa. Diletakkan jangan di lantai, disentuh harus dalam keadaan berwudu, membacanya dengan beradab, menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang sopan, dan tadabbur, membaca dan berusaha untuk memahami setiap makna-makna di dalam Al-Quran. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir 701 wafat 774 Hijriah, setiap titik dan huruf di dalam Al-Quran, setiap titik dan huruf di dalam Al-Quran, di situ pasti memiliki makna dan pasti ada malaikatnya. Setiap hurufnya, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran setiap waktu, dan bisa menghafalkannya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.